burnout itu maksud aku juga seringkali dikenal dengan istilah kelelahan secara emosional gitu. Yang mana kalau secara mudahnya kita bisa detect atau deteksi itu dari sesederhana melihat kebutuhan dasar kita, daily needs kita. Jadi secara psikologis lingkungan itu punya klasifikasinya sendiri-sendiri dan sangat berdampak pada individu itu. Halo Tribuners, selamat datang di EdTalk, sebuah inisiatif Tribun News dan Sekolah EdTech untuk mewadahi para pendidik, penggiat pendidikan, dan orang tua untuk berdiskusi lebih dalam mengenai pendidikan di Indonesia. Dan saya Almadifa, senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Kembali saya ingatkan bahwa Tribun News dan Sekolah EdTech juga berkolaborasi membuat konten-konten edukatif berupa artikel yang dapat diakses di tribunnews.com. Dan Tribuners, pada kali ini tentunya pembicaraannya juga menarik, di mana bahwa kita ketahui bersama nih di awal ya, bahwa menjadi guru di era sekarang memang penuh tantangan, gitu ya. Mulai dari tuntutan administrasi, beban mengajar, terus juga tekanan sosial, apalagi pengaruhi dengan cepatnya perubahan teknologi gitu ya, akses untuk mendapatkan informasi tentu dapat mempengaruhi kesehatan mental. Nah, itu dia kuncinya kita akan hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental. Karena itu penting sekali ya bagi para pendidik, nggak cuma hanya siswanya aja, tapi juga untuk pendidik. Untuk punya pemahaman dan strategi dalam menjaga kestabilan keseimbangan diri baik secara fisik maupun mental. Pas banget, maka dari itu kita akan mengangkat topik yang sangat relevan, yaitu manajemen stres dan kesehatan mental untuk guru. Mungkin barangkali nih ya berapa kali gitu ya, kayak terabaikan nih. Jadi di sini di podcast Atalks kita akan membahas kesehatan mental untuk gurunya. Dan tentunya saya tidak sendiri dengan narasumber yang inspiratif dan tentunya berpengalaman dalam bidangnya, yaitu Kakak Wahada Nadia SPSI. Beliau merupakan founder dan konselor pada Padang Sehat. Lucu ya namanya ya, dimana Padang Sehat ini aktif dalam menggerakkan edukasi seputar mental health, termasuk juga dengan program komunitas yang menyasar keluarga, anak-anak, dan juga pendidik. Dengan pengalaman beliau, karena dia akan berbagi insight seputar kesehatan mental untuk pendidik, tentunya untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan membangun dan berdampak untuk pelajar. Dengan begitu, aku di sini mau nyapa nih. Halo Kak Nadia. Halo Kak Diva, halo juga Tribuners. Ya, selamat datang Kak Nadia. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ya di podcast Atalks kali ini. Nah, Kak Nadia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah happy banget sih Kak dan bersemangat ya, apalagi kita bakal bicarain seputar kesehatan mental buat para pendidik terutama seperti yang tadi Kak Diva bilang yang mungkin terabaikan gitu ya. Banyak orang-orang yang kayak mungkin memang guru bicara kesehatan mental juga gitu ya. Ya Kak, aku jadi penasaran nih Kak, sebelum kita masuk lebih dalam nih Kak, penasaran, Padang Sehat tuh bisa Kakak jelasin sedikit gak sih? Karena namanya unik banget nih. Boleh dong kenalin sedikit tentang Padang Sehat? Oke, ya. Mungkin kalau orang dengar Padang Sehat, beberapa kali sih sempat ada yang bilang, itu nama makanan Padang yang healthy ya, atau vegan ya, kayak gitu ya. Iya, jadi sayangnya enggak ya, karena kebetulan kita bukan resto Padang, tapi kita biro psikologi gitu ya. Jadi kita biro psikologi yang menyediakan layanan psikologi gitu ya yang berdomisili di Kota Padang seperti itu. Tapi walaupun kita apa namanya di Kota Padang, tapi teman-teman juga tetap bisa terhubung nih sama Padang Sehat karena kita juga ada layanan secara online seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Cuman mungkin yang sedikit membedakan yang tadi seperti yang Kak Diva bilang, kita nggak hanya fokus di layanan kebetulan, tapi kita juga punya misi gitu ya untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental. Jadi kita juga banyak berkolaborasi atau membuat kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan komunitas seperti itu.
Wah, menarik ya. Mungkin bisa ya di-follow ya, Kak, main-main ke Iya sosial benar. media Padang Sehat. Apakah boleh Kak disebutin, Kak? Oh iya, boleh banget ya teman-teman silakan follow. Kita paling aktif di Instagram, bisa dicek di @padang.sehat. Wah, boleh ya langsung di-follow dan cek-cek ya konten-kontennya ya. Nah, Kak, Betul. karena memang Kakak juga bisa dikatakan ahli ya dalam permasalahan kesehatan mental nih, Kak. Aku jadi pengen nanya lebih dalam terkait kesehatan mental, bukan kesehatan mental sih, lebih terkait bagaimana Kakak menghadapi atau menjaga kesehatan mental Kakak. Boleh nggak? Oke, boleh boleh. Jadi ini permainan kecil aja, yaitu permainan jawab spontan. Jadi Kakak Oke, jawab sesuai dengan kriteria Kakak sendiri gitu ya, versi Kakak sendiri. Udah siap belum? oke, kita Siap coba ya. ya? Gampang kok, gampang. Pertanyaan pertama ya, Kak. Apa sih me time versinya Kak Nadia? Me time versinya aku itu jalan-jalan sendirian sih. Oh, lebih Kebetulan, senang sendirian ya? iya benar. Jadi kalau misalnya pengen me time, ya namanya juga me time gitu, tapi Iya. berbeda-beda ya masing-masing orang. Tapi kalau aku tuh kayak jalan-jalan sendirian yang kayak ya mungkin kayak solo traveling atau mungkin solo traveling dalam artian ya cuman sekedar jalan-jalan kaki santai ke pantai. Kebetulan rumahku deket pantai ya seperti itu tuh me time yang sangat aku senangi gitu. Wah, seru banget sih deket pantai. Iya sih, bener ya. Jadi gampang ya. Tinggal Hmm. jalan kakinya seru banget sih. Oke, pertanyaan kedua ya, Kak. Saat Oke. Kakak lagi stres berat, lebih suka ngapain? Em, Lagi stres berat, mungkin relate sama pertanyaan sebelumnya ya. Yang pertama mungkin lebih menepi, menyendiri, melakukan me time. Lalu mungkin kadang kayaknya butuh istirahat, jadi Butuh tidur, istirahat. tidur dulu, menenangkan diri. Bener bener bener. Kayak obat paling paling enak tuh tidur ya. Bener. Dan terakhir nih Kak, reaksi Kakak apabila Kakak mendapatkan kritik, terutama dari klien nih, salah satu contohnya. Oke. Mempertanyakan sih. Jadi kayak mengevaluasi mungkin lebih tepatnya ya. Kayak di bagian mana ya tadi ya? Oh di sana kayak gitu. Jadi kayak ya mempertanyakan, mengevaluasi kembali gitu. Jadi ini ya, cara Kakak sendiri tuh beda-beda ya, Kak? Setiap orang tuh memiliki caranya sendiri ya, bahwa Kakak dengan aku pasti berbeda nih. Mungkin kalau Kakak tadi aku cukup kaget ya, ternyata Kakak lebih suka jalan-jalan sendiri. Memang ternyata cara orang untuk memperbaiki atau menjaga keseimbangan mental health ini ternyata berbeda-beda, ya, Kak? Nah, dengan begitu aku mau langsung masuk nih ke topik yang lebih dalam mengenai kesehatan mental untuk guru nih, Kak. Yaitu tentang manajemen stres dan kesehatan mental khususnya untuk guru. Dan hopefully bisa diterapkan juga nih untuk Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Nah Kak, balik lagi nih, profesi guru kan sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi di balik itu semua tantangan mental dan emosional yang dihadapi sama guru juga banyak gitu ya, nggak main-main gitu kan. Karena memegang peran yang penting gitu ya untuk proses pembelajaran siswanya, juga tanggung jawabnya kepada sekolah dan orang tua gitu kan. Kalau dari pengamatan Kakak sendiri, tantangan mental apa aja sih yang biasanya sering dialami oleh para guru? Oke, ya. Makasih ya Kak Diva ya pertanyaannya. Berkaitan dengan tantangan mental yang biasa dialami oleh guru gitu ya. Nah, Mhm. sebelum masuk ke sana mungkin aku mau sedikit fun fact ya kayak. Jadi fun fact-nya mama aku itu seorang guru. Jadi aku Mmm. adalah anak seorang guru gitu. Jadi sedikit banyaknya aku tumbuh dan besar menyaksikan mama bekerja gitu ya. Jadi sedikit paham juga nih tentang dinamika yang dilalui oleh seorang pengajar atau guru seperti itu. Nah, kalau bicara seputar tantangannya, ini tuh udah agak mix ya dari apa yang aku lihat sehari-hari sama mungkin yang aku tangkap gitu ya di fenomena pendidik saat ini. Kalau yang aku lihat tantangan terbesarnya itu terutama mungkin di beban ini ya, beban kerja gitu ya. Apalagi dengan kondisi
berbagai kebijakan pendidikan yang mungkin bisa mempengaruhi bekerjanya seorang guru gitu gimana gitu ya, karena kan ada perubahan-perubahan peraturan baru seperti itu. Dan tantangan mental berikutnya itu berkisar seputar ekspektasi tentunya ya kepada guru sendiri, yang mana seperti yang tadi kakak sampaikan, kalau guru tuh pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Dan seringkali juga dianggap seorang yang apa ya punya citra suci gitu ya, ya mungkin tidak kenal lelah, yang mungkin selalu siap sedia seperti itu ya. Padahal di sisi lain kita juga sama-sama tahu seperti yang tadi juga kakak bilang bahwa guru juga manusia gitu. Nah di sini mungkin jadi tantangan mental yang cukup intens ya, karena kesehatan mental guru itu seringkali diabaikan dengan adanya ekspektasi maupun tuntutan-tuntutan ini seperti itu. Ya Kak, memang ekspektasi itu bisa dikatakan dia datang dari siapa aja ya, dari orang tua, dari sekolah, bahkan dari keluarga guru itu tersebut. Nah, memang Betul, betul. terkadang jadi dilema ya Kak sebagai guru dan juga sebagai ibu gitu ya, ibu rumah tangga. Terkadang nih kegiatannya dari pagi udah banyak nih, mungkin persiapan, kemudian juga berangkat ke sekolah, ngajar gitu kan, berhadapan dengan murid, bahkan juga keperluan administrasi gitu ya. Tapi masih suka bingung nih. Ini tuh capek biasa atau lebih mungkin burnout atau apa sih, bisa dibantu jelasin gak sih Kak untuk mengenali tanda-tanda awalnya? Karena kan kalau kita lihat di sosial media sekarang banyak ya istilah-istilahnya. Salah satunya burnout gitu. Boleh dong Kak? Iya, benar banget yang tadi Kak Diva juga jelaskan bahwa sebenarnya sebagai individu sendiri ya, guru itu bukan cuma memiliki peranan sebagai seorang guru gitu ya. Mungkin dia juga adalah seorang ibu, seorang bapak gitu ya, atau mungkin seorang kakak yang mana juga menjalani berbagai peran lainnya gitu di dalam kehidupannya. Nah, kondisi-kondisi yang tadi disebutkan menjadi sebuah tantangan yang mungkin bisa menempatkan guru dalam kondisi burnout ya yang dikenalnya saat ini ya. Tapi mungkin untuk lebih mudahnya sebenarnya kita bisa juga burnout itu maksud aku juga seringkali dikenal dengan istilah kelelahan secara emosional gitu. Yang mana kalau secara mudahnya kita bisa detect atau deteksi itu dari sesederhana melihat kebutuhan dasar kita, daily needs kita. Ada kondisi yang berbeda nggak dari sebelumnya, dari kondisi biasanya? Seperti misalnya mungkin tidur yang biasanya lelap seperti itu ya, tapi mungkin mudah terjaga seperti itu. Atau mungkin dari pola makan misalnya yang biasanya mungkin ya normal gitu ya, tidak ada penambahan porsi tertentu atau pengurangan. Nah, tapi di kondisi lelah secara emosional, nggak jarang ada perubahan nih dalam pola makan. Entah itu jadi lebih banyak makan atau mungkin jadi lebih sedikit gitu. Nah, itu mungkin cara sederhana ya melihat ke daily needs gitu ya kayak. Tapi kalau misalnya mau secara detail itu juga bisa nih kita petakan dari kondisi psikologis kita, misalnya dari mood gitu ya, dari fisiologis ya mungkin dari fisik ya, mungkin dengan dia ada perubahan pola makan mungkin ada mungkin penambahan berat badan atau pengurangan seperti itu ya, dan juga dari perilaku, tiga aspek itu sih. Perilaku seperti contohnya yang biasanya gabung nih habis ngajar mungkin nongkrong gitu ya, mungkin Iya. buat guru-guru Gen Z kita gitu misalnya. Nah, tapi mungkin capek banget gitu, jadi nggak ada waktu untuk sosial dan lebih menarik diri nih dari pertemanannya. Misalnya contohnya seperti itu. Itu sih mungkin cara simple ya untuk mengenali apakah teman-teman guru-guru kita gitu ya di kondisi yang burnout atau lelah secara emosional. Oh, jadi seperti itu ya, kayak kita bisa mengenali tanda-tandanya. Ya, jadi masalah kecil pun juga perlu diperhatikan ya. Kondisi kita nih, misalkan makannya, tadi kemudian tidurnya, perlu diperhatikan gitu. Jadi harus lebih aware nih sama diri sendiri. Mungkin Hmm. sebagai pasangannya atau anaknya atau keluarganya juga mungkin juga bisa dibantu ya. Nah, tapi Kak, kalau kita udah ngerasa stres gitu ya, kadang kita juga bingung nih, harus mulai dari mana gitu, mengurainya dari mana nih, karena wah udah bingung deh gitu kan. Terus kerasa udah gak ada waktu lagi, pulang sekolah atau pulang kerja. Ada gak sih cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres kita sehari-hari gitu Kak? Mhm, mhm. Oke, cara sederhana ini berarti Hmm, kayak instan, cepat, dan apa yang bisa dilakukan segera iya, gitu ya. dan sederhana pokoknya.
Pokoknya sederhana, tapi bukan Mhm. nasi Padang. Oke. Nah, cara sederhana banget itu adalah yang sering aku referensikan juga ya kepada teman-teman di Padang Sehat, yaitu melakukan relaksasi nafas dalam. Mmm, Jadi kita melakukan mengambil jeda gitu ya. Jadi mungkin menepi sejenak, lalu lakukan relaksasi nafas dalam. Itu mungkin kita bisa pakai teknik namanya 4-4-6. mmm, Jadi itu ada urutannya seperti itu. Jadi 4 ketukan itu tarik nafas lewat hidung gitu ya, dihitung satu dengan perlahan, dua, tiga, empat, ditahan sebentar dengan 4 ketukan juga, lalu dihembuskan perlahan lewat mulut itu dalam 6 ketukan gitu. Jadi itu dilakukan secara berulang. Nah, ketika dirasa sudah cukup nyaman gitu ya, barulah bisa di stop atau dihentikan seperti itu. Itu salah satu cara yang mudah, sederhana dan sangat apa ya, bisa dibilang memiliki dampak yang cukup signifikan. Karena ini bukan cuman untuk kondisi dalam tanda kutip mungkin stres gitu ya, seringkali juga diberikan kepada teman-teman yang mungkin mengalami cemas gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk mengatasi stres secara instan atau mudah seperti itu. oh gitu ya Kak, berarti itu adalah cara sederhananya ya, yaitu ada 4-4-6 gitu tadi ya. Menarik banget sih, semoga bisa diterapkan karena itu mudah banget ya untuk diterapkan. Semoga bisa mempermudah juga nih apabila Tribuners seluruh Indonesia merasakan ada sesuatu gitu ya, bahwa ada stres atau burnout bisa melakukan 4-4-6 tadi. Nah, kalau itu kan secara pribadi dan bisa lakukan secara langsung gitu kan, pribadi gitu, secara sederhana. Nah, aku mau nanya selanjutnya nih Kak. Kakak sendiri setuju nggak sih bahwa kesehatan mental itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar? Kalau iya, seberapa pengaruhnya sih gitu? Oke, oke, ya. Seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap kesehatan mental ya? Nah, Mm-mm. jawabannya tuh besar banget ya, Kak Diva ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kesehatan mental itu ada 2 faktor nih yang Mm-mm. akan terlibat gitu ya. Jadi ada faktor internal yang mana itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Dan kedua adalah eksternal. Eksternal ini bisa berbagai macam termasuk adalah lingkungan sosial seperti itu. Dan pun ini juga pernah dijelaskan gitu ya sebuah teori psikologi namanya Bronfenbrenner atau namanya juga teori ekologi gitu ya, yang mana pada dasarnya kita yang menyatakan kalau kita tuh sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan kita gitu ya. Jadi ada lapisan-lapisannya tuh. Jadi dari yang pertama dipengaruhi utamanya adalah oleh keluarga sebagai lingkungan pertama yang kita terima gitu ya. Lalu lapisan berikutnya adalah lingkungan pertemanan, peer gitu ya, Ya. atau lingkungan juga eh, pertemanan di luar sekolah seperti itu. Lalu berikutnya juga media itu juga termasuk lingkungan apa yang dikonsumsi hingga sampai ke akhirnya lapisan paling luar itu berkisar seperti budaya maupun juga kebijakan pemerintah itu juga menjadi faktor yang membentuk individu itu sendiri. Jadi secara psikologis lingkungan itu punya klasifikasinya sendiri-sendiri dan sangat berdampak pada individu itu gitu Kak. Banyak ya, apa, lapisannya ya. Nah, Betul. kalau tadi setelah dari lingkungan terkecil kan ada peer tadi ya, pertemanan. Ya, betul ya, Hmm, Kak, ya. Nah, betul. untuk membangun pertemanannya ini nih, gimana sih, Kak, biar saling mendukung, menjadi, lingkungan yang positif, dan menjaga kesehatan mental satu sama lain gitu. Gimana sih, Kak, caranya yang bisa bisa dikatakan yang sederhana aja deh biar bisa dilakukan gitu, terutama untuk guru ya, sesama guru bisa saling mendukung. Oke, ya, memang kalau lingkungan terdekat dalam artian ini peer gitu ya, Ya, terutama buat para guru, menurutku ini sangat krusial ya, sangat penting untuk memiliki support system yang baik. Karena kan istilahnya kita rekan sejawat gitu ya, ya. yang mana punya beban tanggungan yang dalam kutip tanda kutip sama, pun juga situasi yang dihadapi juga sama, mungkin terdampak suatu hal tertentu itu juga akan dihadapi secara bersama-sama. Nah, menurutku cara untuk membangun support system yang baik, menurutku adalah diawali dengan komunikasi yang baik seperti itu. Mmm, Karena
kita nggak bisa bicara tentang support ataupun tentang sosial gitu ya, ketika tidak diawali dengan pola komunikasi yang sehat seperti itu. Jadi mungkin penting ya buat para guru ketika ingin coba untuk membentuk support system yang sehat, mungkin bisa diawali dengan komunikasi yang sehat. Nah, komunikasi yang sehat itu seperti apa? Yang mana mungkin saling mendukung, lalu asertif, yang mana kita terbuka tanpa ada tujuan untuk menjatuhkan gitu ya, pun kalaupun ada kritik disampaikan dengan membangun. Nah, itu salah satu cara hal yang bisa dilakukan untuk kita mulai membentuk support system yang sehat seperti itu. Support system, bener banget. Sekarang banyak ya istilah support system gitu ya, terutama untuk sekolah dan juga sesama guru gitu ya, Kak. Nah, mungkin, bisa dikatakan karena kegiatan yang sehari-hari terus berulang gitu kan ya, Kak, ya. Kadang tuh kita tuh merasa kewalahan gitu, kayak capek terus gitu kan ya, capek secara emosional gitu, bahkan sampai, kehilangan semangat. Jujur aku pun juga pernah merasakannya, kayaknya ini nggak menutup kemungkinan hanya dirasakan seorang guru gitu ya. Seperti ini sangat universal, banyak yang merasakan hal ini gitu ya. Untuk Kakak Nadia sendiri sebagai konselor gitu, ada nggak sih Kak pesan atau dukungan yang khusus gitu ingin disampaikan bagi yang merasakan hal tersebut, Kak? Iya, betul banget. Em, ya, pertama perlu dipahami dulu ya, betul tadi yang Kak Diva bilang, kondisi kelelahan emosional itu bisa dialami oleh siapapun gitu ya. Mungkin aku, mungkin Kak Diva, mungkin siapapun Tribuners yang juga menonton seperti itu. Karena kita sebagai manusia tentu punya kondisi-kondisi tertentu yang kita mungkin nggak bisa selalu capai dengan penuh gitu ya. Nah, jadi mungkin ketika teman-teman merasa kewalahan gitu ya, menurutku cara yang awal yang bisa teman-teman lakukan adalah menyadari dan menerima dulu nih kondisinya tuh memang lagi lelah gitu, lagi capek gitu ya. Karena kita kan nggak bisa 100% terus ya, baterai itu 100% tuh bisa bocor kan juga ya kalau baterai handphone ya Kak Diva ya. Jadi pertama harus aware dulu, aku nih lagi capek ya kayak gitu ya. Aku nih kayaknya lagi nggak baik-baik deh. Kayaknya tidur aku semalam terganggu deh. Ya. Nah, jadi mungkin tadi bisa linear nih sama pertanyaan sebelumnya. Kita cek nih daily needs kita tuh ada perubahan nggak kayak gitu. Nah, ketika teman-teman sudah bisa untuk ngedetect itu gitu ya, nah mungkin bisa dilakukan langkah-langkah sederhana, entah itu coba tadi ya mungkin intervensi diri sendiri, entah itu relaksasi, atau mungkin coba me time, self care-nya coba dilihat lagi, seperti itu. Atau mungkin ketika memang sangat dirasa lelah gitu ya, tidak bisa melakukan apapun, katakanlah seperti itu, kalau di sekolahan kita juga diajarin ya, kalau nemu soal yang sangat sulit untuk dipecahkan, nah kadang kita butuh belajar dari orang yang jauh lebih ahli gitu. Nah mungkin ini juga bisa dilakukan nih, kalau seandainya memang dirasa sudah nggak bisa diatasi sendiri, nggak ada salahnya kok untuk belajar sama orang yang punya kemampuan atau kompetensi di bidang sana. Dalam hal ini ketika memang sudah aware dan tidak mampu intervensi sendiri, cobalah hubungi profesional seperti itu. Entah itu bisa ke konselor, psikolog, maupun ke psikiater, seperti itu. Berarti lebih baik ke yang ahli ya, Kak, bukan Google, bukan searching di Google ya, Kak, ya? Iya, betul. Bahaya nggak sih, Kak, kalau searching kita self diagnose gitu? Iya, bahaya ya, karena dalam artian di sini teman-teman belajar biologi gitu misalnya ya. Tapi padahal kemampuan yang dimiliki kimia gitu ya, keahliannya di kimia dan tanda kutip. Nah, sebenarnya mungkin sedikit banyak bisa memahami nih konsep biologi ini seperti ini. Tapi apakah itu sepenuhnya betul? Nah, jadi kan bisa sepenuhnya betul, bisa sepenuhnya salah. Dan bahayanya kalau di konsep psikologis ketika misalnya kondisi itu diyakini gitu ya, itu akan jadi label tersendiri nih, yang mana secara nggak langsung terjadi proses yang kita sebut internalisasi. Kita jadi meyakini bahwa misalnya aku gangguan bipolar ya, misalnya seperti itu. Aku gangguan ini ya, dan ya proses itu akan membuat proses itu akan jadi belibet. Ya, Oke. apa? Nah, proses itu akan membuat teman-teman jadinya terganggu juga kesejahteraannya secara psikologis, yang itu yang akan menjadi berbahaya. Tapi Kak, thank you by the way terkait pemahaman self diagnose itu. Aku mau ngomong gini, Kak.
kita ini dari awal sampai sekarang ya ngomongin kesehatan mental, terus penting kesehatan mental gitu kan. Tapi sebenarnya ya Kak, apalagi tadi Kakak bilang mengatakan bahayanya self diagnose gitu ya. Seberapa penting sih sebenarnya kesehatan mental itu gitu? Mhm, mhm. Iya, dari tadi kita ngomongin kesehatan mental, tapi Hmm, lupa nih pertanyaan ini dar-nya seputar seberapa penting gitu ya. ya kesehatan mental. Nah, sebenarnya kesehatan mental itu perlu dipahami sama seperti kesehatan fisik gitu ya. Hmm, Jadi kesehatannya itu secara holistik sebenarnya ada 3 aspek ya. Jadi kesehatan mental, sosial, dan juga sehat secara fisik seperti itu. Nah, itulah yang membantu individu itu untuk bisa berkontribusi kepada lingkungannya, untuk bisa beraktivitas, untuk bisa berfungsi seutuhnya sebagai manusia seperti itu. Nah, kita juga kenal bahwa ada apa ya tagline gitu ya, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa atau hmm, kesehatan mental seperti itu. Karena sebenarnya kesehatan jiwa dan fisik ini tuh hubungannya tuh saling mempengaruhi. Misalnya kita lagi cemas, mungkin kita jadi asam lambungnya naik ya, seperti itu. Atau sebaliknya, misalnya contohnya lagi asam lambungnya naik, kita jadi ya, cemas seperti ya. itu. Nah, proses ini tuh nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Nah, cuman mungkin eh, kondisinya kesehatan mental ini baru di apa ya baru kesadaran itu baru dibangun akhir-akhir ini, dan mana itu menurutku langkah awal yang sangat baik sih, Hmm, karena kita boleh mengenali bahwa ada loh aspek kesehatan lain selain fisik gitu, yaitu ya. kesehatan mental. Lalu Kak, kalau memang kesehatan mental itu sepenting itu gitu ya, apakah Hmm. seorang guru juga harus gitu memiliki kesehatan mental gitu? Apakah kesehatan mental ini akan mempengaruhi hal lain gitu Kak? Boleh dong Kak dijelaskan Hmm. lebih dalam? Aku penasaran deh. Iya, betul. Nah, kakak percaya nggak kalau, atau bukan percaya deh, Ya, kakak pernah nggak lagi berada di situasi yang happy gitu ya, temen ya. kakak lagi happy gitu ya, Kak Diva temennya lagi happy, terus kakak jadi ke bawah happy, pernah berada di situasi itu nggak? Pernah, pernah. Pernah ya. Nah, ya itu yang kita kenal sebagai emosi itu menular gitu atau emotional contagion gitu ya. Jadi begitu juga dengan guru gitu ya, guru ke siswa gitu ya. Ketika kondisi gurunya lagi nggak baik-baik aja atau mungkin dalam kondisi istilah anak mudanya nggak mood gitu ya. Ya, ya. Nah, itu akan berdampak gitu dalam proses pengajaran. Entah itu jadinya mungkin lebih sensitif, orang nggak mood gimana sih gitu ya, mungkin jadinya marah-marah di kelas dan tanda kutip, atau mungkin jadinya nggak maksimal proses belajar mengajarnya, atau mungkin mahasiswa nggak bisa menangkap dengan jelas Ya. penjelasannya. Nah, itu akan membuat hal yang menurutku krusial ya bagi para Ya. siswa, karena menurutku proses pendidikan yang baik itu harus diawali dari lingkungan dan proses pengajaran yang baik, yang mana di sini kuncinya dipegang oleh guru seperti itu. Jadi penting untuk guru memahami kondisi dirinya, kesehatan mentalnya, karena itu juga akan diterima gitu atau bisa dibaca oleh para siswa gitu. Jadi berarti Kakak oke. Berarti Kakak setuju nih bahwa kesehatan mental pendidik akan mempengaruhi dengan kualitas pengajaran yang ada di kelas. Benar gak Kak? Betul. Karena guru yang bahagia gitu ya, Ya. itu bisa meningkatkan kualitas siswanya juga. Wah, bener banget ya Kak. Jadi memang si good mood ini sangat mempengaruhi gitu ya, si kualitas pembelajaran di kelas. Nah, harapannya guru-guru Indonesia yang juga ada di seluruh Indonesia gitu ya, harapannya juga bisa memberikan kualitas pendidikan yang baik gitu ya, dengan kesehatan mental untuk guru yang baik juga untuk gurunya sendiri gitu ya. Jadi tidak merasa tertekan, melakukan secara ikhlas gitu, dan juga pastinya good mood. Amin. Nah, Um, alhamdulillah banget nih Kak, aku senang banget udah banyak berdiskusi sama Kakak. Luar biasa obrolannya, harapannya bisa menjadi insight baru untuk guru-guru yang ada di seluruh Indonesia dan Tribuners yang menyaksikan. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Nadia sudah berbagi wawasan dan pengalaman Kakak. Tentunya harapannya bisa menguatkan juga nih kesehatan mental kita semua.
Semoga dengan adanya kesehatan mental yang baik bagi dari guru bisa mengantarkan kualitas pembelajaran yang baik juga untuk siswanya. Dan untuk Tribuners dan seluruh Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, aku juga memiliki informasi yang menarik bahwa Sekolah Bersama Kemendikbudrismen memiliki program pelatihan soft skill dan forum diskusi yang terbuka untuk guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pegiat pendidikan yang lain untuk bersama nih meningkatkan kompetensi dan bisa berbagi pengalaman sesama guru. Tentunya kegiatan ini didukung oleh Kemendikbudrismen dan Ruang GTK. Jadi apabila Bapak, Ibu, dan Tribuners tertarik untuk bergabung, bisa langsung saja mengunjungi link yang tertera dalam video. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Nadia atas waktunya hari ini. Senang sekali dapat berdiskusi. Semoga sehat selalu dan sukses untuk Padang Sehat. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa Sekolah Bersama Tribun News juga berkolaborasi membuat konten-konten edukatif yang dapat diakses di tribunnews.com. Dan jangan lupa kunjungi sosial media kami, sekolah.educators dan @padang.sehat. Betul Kak Nadia? Betul. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih pada Tribuners yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode Talk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.